Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan metode Vogel. Metode Vogel ini adalah salah satu metode penyelesaian dalam masalah transportasi. Masalah transportasi sendiri adalah bagaimana caranya mendistribusikan barang dari sumber ke tujuan supaya terpenuhi semua, tetapi dengan biaya yang seminimum mungkin. Itu adalah kendala atau masalah di dalam transportasi. Nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan metode Vogel. Oke, metode Vogel di sini kita awali dari pendahuluannya terlebih dahulu, ya. Perhitungan penyelesaian awal dengan metode Vogel lebih rumit sedikit saja dibandingkan dengan metode terdahulu. Artinya metode barat laut, kemudian metode biaya terendah, ya. Tetapi metode Vogel memiliki kelebihan tersendiri, yaitu biasanya lebih mendekati penyelesaian yang optimal, ya. Artinya lebih sedikit memerlukan revisi tabel, ya. Oke ya, sekali lagi kelebihannya adalah lebih mendekati penyelesaian yang bersifat optimal. Itu adalah pendahuluan yang berkaitan dengan metode Vogel. Kita lanjutkan. Algoritma metode Vogel untuk menentukan penyelesaian visible awal masalah transportasi adalah sebagai berikut, ya. Teman-teman harus jeli dalam memahaminya. Algoritma yang pertama, pada tiap baris dan kolom hitunglah selisih 2 sel dengan biaya yang terkecil. Jadi di setiap baris dan kolom teman-teman harus selisihkan 2 sel dengan biaya yang terkecil. Artinya kita pilih sel dengan biaya terkecil pertama, kemudian kita juga harus memilih sel dengan biaya terkecil kedua. Kemudian silakan teman-teman selisihkan. Artinya biaya terkecil kedua dikurangi dengan biaya terkecil yang pertama. Itu adalah algoritma yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman harus tentukan, ya, baris atau kolom hasil langkah pertama yang selisihnya terbesar. Jika terdapat lebih dari satu, pilihlah secara sembarang. Jadi makna algoritma yang kedua di sini adalah setelah teman-teman selesai melakukan langkah yang pertama, pilih selisih yang terbesar. Bisa ada di baris, bisa ada di kolom, ya. Intinya teman-teman harus pilih selisih yang terbesar. Jika ada lebih dari satu, ya, yang terbesarnya, silakan teman-teman pilih secara sembarang, ya. Oke, ini adalah algoritma yang kedua. Berikutnya algoritma yang ketiga. Pada baris atau kolom yang terpilih, ya, isikan barang semaksimal mungkin pada sel dengan biaya terkecil. Kemudian hapuskan baris atau kolom
yang dihabiskan karena pengisian tersebut pada perhitungan berikutnya. Jika baris dan kolom terhapus bersamaan, tambahlah sebuah variabel dummy, ya. Jadi kalau kita maknai algoritma yang ketiga di sini adalah setelah terpilih, ya, entah itu baris atau kolom, langkah yang harus teman-teman lakukan adalah isikan barang unit, ya, semaksimal mungkin, ya, sesuaikan dengan persediaan dan permintaan pada sel dengan biaya terkecil pada baris atau kolom yang terpilih di sini, ya. Setelah diisikan, ya, teman-teman jangan lupa hapus baris atau kolom yang sudah tidak dapat terisi lagi, ya. Karena tidak akan kita sertakan di perhitungan berikutnya. Jika baris dan kolom terhapus bersamaan, ya, tambahkan sebuah variabel dummy, ya. Bisa juga kalau penyelesaian tabel awalnya itu tidak memenuhi syarat awal, ya sama saja teman-teman juga harus tambahkan variabel dummy. Syarat awalnya tentu teman-teman masih ingat, ya, jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurangi 1 harus sama dengan variabel basis. Variabel basis sendiri adalah sel yang terisi, ya, atau nilai X-nya itu ada, ya, unit barang yang dikirimnya itu ada, itu disebut sebagai variabel basis. Langkah yang berikutnya, yang terakhir, ya, tentunya ulangi langkah 1 sampai 3 hingga semua permintaan atau persediaan habis. Oke, ini adalah metode Vogel. Ada 4 algoritma. Kita review terlebih dahulu, ya. Kita persingkat atau lebih sederhana lagi, ya. Yang pertama, pilih 2 sel dengan biaya terkecil, kemudian selisihkan, ya. Kemudian yang kedua, pilih selisih yang terbesar. Jika terdapat lebih dari 1, pilih secara sembarang. Kemudian yang ketiga, isi barang atau unit semaksimal mungkin pada sel yang terpilih dengan biaya terkecil. Jangan lupa hapus baris atau kolom yang sudah tidak dapat terisi. Jika baris dan kolom terhapus bersamaan, jangan lupa tambahkan variabel dummy. Kemudian yang terakhir, ulangi langkah 1 sampai 3 hingga semua permintaan atau persediaan habis. Kita langsung ke contoh saja, ya, bagaimana penerapan algoritma yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Contohnya seperti ini, ya. Alat-alat rumah tangga akan dikirim dari 4 buah distributor, yaitu A, B, C, dan D, ke 3 toko, yaitu 1, 2, dan 3. Berarti di sini ada 4 sumber, kemudian ada 3 tujuan. Ya. Jumlah barang yang siap dikirim dari distributor A, B, C, dan D masing-masing adalah 300, 200, 600, dan 500 unit. Ini disebut sebagai persediaan, ya, persediaan dari sumbernya. Ya. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan toko 1, 2, dan 3 masing-masing adalah 200.000 dan 400 unit. Ya, ini adalah permintaan toko. Biaya pengiriman dalam ribuan dari distributor ke toko tampak dalam tabel di bawah ini. Tentukan penyelesaian visible awal dengan menggunakan, ini bukan barat laut, ya. Tetapi yang betul itu adalah Vogel, ya. Jadi di sini dengan menggunakan metode Vogel, ya. Oke, kita akan selesaikan, ya. Ini adalah tabel biayanya seperti ini. Yang sebelah kiri adalah sumbernya, kemudian yang atas ini adalah tujuannya.
Kemudian yang paling kanan ini adalah persediaan dari distributor. Kemudian yang paling bawah adalah kebutuhan atau permintaan tokonya. Kemudian nilai yang di dalam kotak berwarna kuning ini adalah biaya yang dikeluarkan ya untuk mengirim 1 unit barang ya dari sumber ke tujuan. Ini bervariasi ya sesuai dengan sumber dan tujuannya. Dari tabel ini kita akan ubah dulu ke dalam tabel penyelesaian awal ya. Tabelnya adalah seperti ini ya. Yang sebelah kiri ini adalah sumber ya, ada 4 A, B, C, D. Kemudian yang atas ini adalah tujuan ya, ada 3. Tujuannya adalah tujuan 1, 2 dan 3. Kemudian yang paling kanan ini adalah persediaan dari sumber ya. Kemudian yang paling bawah adalah permintaan dari tujuannya. Kemudian angka ya, di kiri atas di setiap kotak ini adalah biaya yang diperlukan dari suatu sumber ke tujuan. Contoh 5 ini adalah biaya yang diperlukan untuk mengirim 1 unit barang dari sumber A ke tujuan 1. Yang lainnya sama ya. Hanya saja yang membedakan sumber dan tujuannya. Oke, kita akan selesaikan ya dengan menggunakan metode Vogel ya. Oke, di sini nanti ada beberapa warna ya. Teman-teman harus paham dulu makna dari warna selnya. Yang pertama adalah kuning, adalah sel belum terisi ya. Jelas ini bukan basis. Mana sel kuningnya ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 sel yang berwarna kuning. Ini belum terisi. Kemudian nanti akan muncul sel atau kotak berwarna hijau yang artinya adalah sel dengan biaya terkecil pertama di baris atau kolom tersebut. Kemudian nanti ada sel yang berwarna biru ya. Artinya adalah sel dengan biaya terkecil kedua di baris atau kolom tersebut ya. Oke, ini adalah keterangan dari warnanya. Harap diperhatikan ya. Kita mulai ya. Kita akan menentukan 2 sel dengan biaya terkecil di baris pertama yang ini. Biaya terkecil pertama adalah 3 di sini ya, hijau warnanya. Kemudian biaya terkecil kedua 5, ini kita warnakan biru. Kemudian apa yang diminta adalah nilai selisih ya. Kita buat di sini selisih. Tinggal kita selisihkan biaya terkecil kedua dikurangi biaya terkecil pertama. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kemudian kita beralih ke kolom B atau kolom kedua. Kita tentukan dulu biaya terkecil pertama di kolom tersebut adalah 2. Biaya terkecil kedua di kolom tersebut adalah 4. Kita selisihkan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Kita beralih ke kolom ketiga. Tentukan biaya terkecil pertama 3, biaya terkecil kedua adalah 7. Kita selisihkan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Beralih ke baris yang keempat. Sel dengan biaya terkecil pertama adalah 1, kemudian sel dengan biaya terkecil kedua adalah 4. Kita selisihkan, diperoleh nilainya adalah 3. Ini adalah selisih untuk seluruh baris ya. Kita akan lakukan hal yang sama untuk kolom ya. Berarti di sini kita tentukan dulu ya. Di kolom pertama, mana sel dengan biaya terkecil pertama ya? Adalah 2. Kemudian biaya sel dengan biaya terkecil kedua adalah 3. Kita selisihkan di sini ya, kita tambahkan selisih di bawahnya.
3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kita beralih ke kolom yang kedua. Tentukan sel dengan biaya terkecil pertama, yaitu 1. Sel dengan biaya terkecil kedua adalah 3. Kita selisihkan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian sel yang ketiga, kolom yang ketiga, biaya sel dengan biaya terkecil pertama adalah 4, ya. Kemudian biaya sel dengan biaya terkecil kedua adalah 4 juga di sini, ya. Kemudian kita selisihkan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini adalah hasil selisih dua sel terkecil untuk baris dan kolom, ya. Dari selisih ini kita beralih ke langkah yang kedua, yaitu pilih nilai selisih dengan dengan nilai terbesar, ya. Yaitu 4. Ya, ini adalah selisih terbesar. Kebetulan, ya, selisih terbesarnya itu hanya 1. Jadi tidak ada pilihan, ya, kita pilih 4. Kecuali kalau ada selisih terbesarnya lebih dari 1. Nah, itu silahkan teman-teman pilih secara sembarang, ya. Oke. Kita lanjutkan, ya. Langkah berikutnya setelah kita tentukan selisih terbesar, berarti isikan barang sebanyak-banyaknya pada sel baris ini, ya. Berarti baris keberapa? Baris ketiga, ya, yang biayanya terkecil. Di baris ketiga ini terdiri dari 3 sel, yaitu dengan biaya 3, 7, dan 8. Kita pilih dengan biaya terkecil, berarti yang terpilih adalah 3. Isi sebanyak-banyaknya, kaitkan dengan permintaan dan persediaan. Di 3 ini adalah tujuan pertama. Ternyata permintaannya 200. Kemudian di 3 ini sumbernya adalah C. C ini persediaannya adalah 600. Berarti dari C ini bisa kita kirim semua permintaan untuk tujuan yang pertama. Berarti di sini kita isi 200, ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas, ya. Oke, kita lanjutkan di sini, ya. Kita pindahkan ke tabel yang lebih jelas di sini, ya. Tadi sudah kita isikan di 3 ini adalah berapa? Kita ulangi 200, ya. Kemudian setelah diisikan, teman-teman jangan lupa hapus baris atau kolom yang sudah tidak dapat terisi. Artinya tidak akan kita sertakan dalam perhitungan selanjutnya. Oke, ternyata di sini yang sudah tidak dapat terisi adalah kolom 1, ya. Kenapa? Karena permintaan toko 1 sudah terpenuhi, jadi tidak memungkinkan sumber lain mengirim ke toko 1. Berarti akan kita hapus di sini. Nah, kita hapus. Artinya tidak akan kita sertakan dalam perhitungan berikutnya. Oke. Kita lanjutkan, ya. Berarti di sini kita memasuki langkah nomor yang terakhir, ya. Ulangi langkah 1 sampai 3. Ya, kita ulangi lagi di sini, ya. Oke, kita pilih lagi 2 sel dengan biaya terkecil. Untuk baris, nah ini kebetulan hanya ada 2 sel, berarti ya 3 ini adalah biaya terkecil pertama, 6 adalah biaya terkecil kedua. Jadi langsung saja diselisihkan, diperoleh 3. Baris yang kedua kita selisihkan 9 dikurangi 4, 5. Kemudian 7, ya, dengan 8 kita selisihkan 8 dikurangi 7, 1, ya. Kemudian baris yang keempat
4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kenapa ini tidak dimasukkan? Ya karena tadi ini sudah dihapus, artinya tidak disertakan dalam perhitungan berikutnya. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk kolom. Untuk kolom yang pertama ini sudah dihapus, artinya tidak akan kita sertakan, berarti beri tanda strip saja di sini. Kemudian beralih ke kolom yang kedua. Ini dua sel terkecilnya adalah yang pertama ya, biaya dengan terkecil pertama adalah 1, kemudian terkecil keduanya adalah 3, kita selisihkan 2 ya. Kemudian kolom yang ketiga, biaya terkecil pertamanya 4, biaya terkecil keduanya juga 4, kita selisihkan 0 ya. Jadi yang kita gunakan yang kedua di sini ya. Pilih nilai selisih dengan nilai yang paling besar, yaitu 5 ya. Oke, berarti yang terpilih adalah baris kedua. Di baris kedua kita akan isikan barang semaksimal mungkin. Pilih sel dengan biaya terkecil. Pilihannya 9 atau 4. Yang paling kecil adalah 4. Nah, berarti di 4 ini isi semaksimal mungkin, kaitkan dengan permintaan dan persediaan. Permintaannya 400, persediaannya 200. Berarti hanya mampu mengirim 200 di sini dari distributor B ya. Setelah diisikan, jangan lupa teman-teman hapus sel ya yang sudah tidak dapat terisi. Yang sudah tidak dapat terisi adalah sel 9, ini sudah tidak dapat terisi, kita hapus ya seperti ini. Artinya baris yang kedua tidak akan kita sertakan dalam perhitungan berikutnya. Ulangi langkah berikutnya untuk perhitungan yang ketiga. Untuk baris yang pertama ya tidak ada pilihan lain karena di sini hanya terdiri dari 2 sel. Tinggal kita selisihkan, diperoleh 3. Kemudian baris yang kedua sudah dihapus, berarti hanya diberi tanda strip saja. Kemudian baris yang ketiga kita selisihkan, diperoleh 1. Kemudian baris yang keempat diperoleh 3. Berikutnya untuk kolom ya, untuk kolom yang pertama adalah strip ya, karena sudah dihapus, tidak diperhitungkan lagi. Kemudian kolom yang kedua, sel dengan biaya terkecil pertamanya adalah 1, keduanya adalah 3, diselisihkan 2. Kemudian sel yang ketiga, biaya dengan terkecil pertamanya adalah 4, kemudian sel dengan biaya terkecil keduanya adalah 6, kita selisihkan, diperoleh 2 ya. Oke, selanjutnya kita pilih, ini nggak kelihatan ya, di sini sebenarnya ada 3 ya. Selanjutnya kita pilih nilai selisih terbesar. Terbesarnya adalah 3, ternyata di sini ada 2. Nah, silakan teman-teman pilih secara sembarang. Misalkan kita pilih yang di bawah di sini ya. Berarti yang kita pilih adalah baris yang keempat ya. Berikutnya isi sel di baris keempat ini semaksimal mungkin, tetapi dengan biaya yang paling rendah ya. Pilihannya 1 atau 4. Yang paling rendah adalah 1. Isi semaksimal mungkin. Kaitkan dengan permintaan dan persediaan. Permintaannya 1000, persediaannya 500. Berarti distributor D ini hanya mampu mengirim 500 ya. Akibat dari mengisi 500 ini ada sel yang sudah tidak dapat terisi, yaitu sel dengan biaya 4 ini sudah tidak dapat terisi, kita hapus ya. Artinya kolom keempat ini sudah kita hapus ya.
Berikutnya lakukan hal yang sama lagi di sini. Artinya kembali ke langkah yang pertama. Selisihkan dua sel terendah karena ini ada dua sel ya, hanya ada dua sel ya, kita langsung selisihkan saja 3. Kemudian baris yang kedua sudah dihapus strip. Kemudian baris yang ketiga 1. Baris yang keempat sudah dihapus strip ya. Kemudian kolom yang pertama sudah dihapus strip. Kemudian kolom yang kedua, biaya terkecil pertamanya 3, kemudian terkecil keduanya 7, kita selisihkan 4. Kemudian kolom yang ketiga, biaya terkecil pertama 6, biaya terkecil kedua 8 ya, tidak ada pilihan lagi karena hanya ada 2 sel, tinggal kita kurangkan 2. Lakukan hal yang sama, pilih nilai selisih terbesar yaitu 4. Artinya yang terpilih adalah kolom kedua. Isi semaksimal mungkin di sel dengan biaya terendah. Berarti pilihannya 3 atau 7 karena 1 ini sudah terisi ya. Jadi hanya pilihannya 3 atau 7. Pilih yang paling rendah yaitu 3. Isi semaksimal mungkin ya. Berarti di sini sudah terkirim 500, berarti sisa 500 ya, permintaan toko 2. Tetapi persediaan distributor atau sumber A-nya hanya 300. Berarti di sini hanya dapat mengirim 300 ya. Akibat mengirim 300, mana sel yang sudah tidak dapat terisi yaitu 6 karena persediaan distributor A atau sumber A sudah habis ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tidak perlu kita buat selisihnya ya karena hanya terdiri dari 2 sel ya. Pilih dengan biaya yang terkecil yaitu 7 ya. Isi semaksimal mungkin. Berarti di sini sisa permintaannya sudah terkirim 800. Permintaannya 1000, berarti sisa 200 di sini ya, kita kirim 200 ya. Kemudian di sini sudah mengirim 400 ya, persediaannya hanya 600, berarti di sini 200. Oke, ini adalah tabel penyelesaian awal dengan menggunakan metode Vogel. Kita cek dulu untuk persyaratannya karena ada syarat penyelesaian awal. Kita lihat jumlah barisnya 4 ya, jumlah kolomnya 3. Kita jumlahkan 7 dikurangi 1, 6. Berarti tabel penyelesaian awal ini harus terdiri dari 6 basis. Nah, ini basis ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti cocok ya, sama seperti jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurangi 1. Artinya memenuhi syarat penyelesaian tabel awal. Sehingga tidak diperlukan penambahan variabel dummy. Jadi langsung kita beralih ke tahapan berikutnya yaitu cek optimal ya. Nah, cek optimal. Caranya ya kita tambahkan UI dan VJ ya. Kemudian pilih baris atau kolom dengan jumlah basis paling banyak. Baris yang pertama 1, baris yang kedua 1, baris yang ketiga 3, baris yang keempat 1. Kolom pertama 1, kolom kedua 3, kolom ketiga 2. Berarti yang paling banyak itu adalah baris ketiga dan kolom kedua. Pilih salah satu saja, bebas secara sembarang. Misalkan kita pilih kolom 2 saja, berarti di kolom 2 ini kita letakkan nilai 0 ya. Dari 0 ini kita akan melengkapi UI dan VJ ya. UI dan VJ berpedoman pada basis ya. Dari 0 ini tarik ya. Mana basisnya? Nah, ini basis, berarti bisa kita isi UI di sini ya. Caranya tinggal
3 dikurangi 0 diperoleh 3. Kemudian mana lagi basisnya? Yang ini yang 200 ini basis, bisa mengisi yang di sini ya. Caranya 7 dikurangi 0 sama dengan 7. Kemudian mana lagi basisnya? Basisnya adalah 500 ini ya. 1 bisa kita isi yang di sini. Caranya 1 dikurangi 0 sama dengan 1 ya. Kemudian mana lagi yang bisa kita isi? Nah, ini harus jeli ya, teman-teman. Tetap berpedoman pada basis ya. Tapi syaratnya harus ada nilai, salah satu nilainya UI atau VJ-nya di sini. Di sini nggak bisa ya, dari 200 ini nggak bisa karena UI-nya belum ada, VJ-nya juga tidak ada. Kemudian yang bisa adalah dari 200 ini ya. Karena apa? Karena salah satu nilainya sudah ada yaitu 7 ya, tinggal 3 dikurangi 7 sama dengan negatif 4 di sini ya. Kemudian mana lagi? Nah, ini ya basis 200 ini ya dengan biaya 8 bisa kita isi yang di bawah karena salah satunya sudah ada yaitu 7. Tinggal 8 dikurangi 7 sama dengan 1 ya. Kemudian tinggal satu lagi ya. UI-nya ini belum lengkap, tetap dari basis. Nah, ini basis, pasti salah satunya sudah ada. Nah, ini sudah ada 1, tinggal kita kurangkan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Oke, selesai untuk melengkapi UI dan VJ. Sekarang kita akan cari CIJ dikurangi UI dikurangi VJ untuk sel bukan basis. Ini bukan basis, tinggal kita kurangkan saja. 5 dikurangi 3 dikurangi negatif 4. Berarti 6 ya, karena ini nanti jadinya penjumlahan ya. Dikurangi negatif 4 ya. Kemudian mana lagi yang bukan basis? Nah, ini yang 6, tinggal kita kurangkan saja. 6 dikurangi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian 2 tinggal kita kurangkan 2 dikurangi 3 dikurangi negatif 4. Nah, berarti 3 ya. Kemudian 9 dikurangi 3 dikurangi 0 6. Kemudian 6 dikurangi 1 dikurangi negatif 4 sama dengan 9. Kemudian yang terakhir 4 dikurangi 1 dikurangi 1 diperoleh 2. Selanjutnya teman-teman simpulkan apakah tabel ini sudah optimal atau belum. Caranya lihat angka yang di kanan atas di sel bukan basis yaitu 6, 2, 3, 6, 9, 4. Ternyata semuanya bernilai positif ya, artinya tidak ada yang negatif. Sehingga kita dapat simpulkan tabel yang kita peroleh ini adalah tabel yang optimal ya. Langkah selanjutnya tinggal kita hitung biayanya. Tinggal kita kalikan 3 dikali 300 ya, ditambah 4 kali 200 ditambah 3 kali 200 ditambah 7 kali 200 ditambah 8 kali 200 ditambah 1 kali 500. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah semua ya tinggal dijumlahkan semuanya, totalnya adalah 5.800. Ini satuannya adalah dalam ribuan ya. Oke. Mudah-mudahan penjelasannya ini mudah untuk dipahami ya. Kemudian bermanfaat ya. Saya akhiri saja ya, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.